sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami buktikan masa depan kami dan negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke. Ibu Ima dari Fatayat PCNU Banyuwangi. Mungkin langsung saja untuk poin kami ingin pertanyakan, adakah nomor call center pengaduan khusus untuk pelecehan atau kekerasan seksual, khususnya yang ada di Banyuwangi? Terus pertanyaan yang kedua, tadi disinggung mengenai rumah aman yang disediakan oleh Dinas Sosial. Yang ingin kami tanyakan, apakah rumah singgah ataupun rumah aman itu disiapkan hanya di kota atau di masing-masing desa? Karena kasihan sekali misalnya banyak korban terjadi di pedesaan, tapi mungkin sentralnya hanya ada di kota. Terus yang pertanyaan kami yang ketiga, sejauh mana Dinas Sosial mendampingi, apakah juga membackup seluruh biaya pelaporan korban sampai dengan proses hukum tuntas, atau mungkin hanya pendampingan di awal saja atau terus pundi? Nah, kami ingin pencerahan itu. Dan untuk mengenai curhatan, tempat memang benar di setiap desa ada bengkel sakinah, khususnya di PKK. Di kami di Fatayat juga ada LKP3A, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi kenyataannya, meskipun kami sudah menyediakan fasilitas seperti itu, kadang korban itu masih ada malu. Seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, narasumber di depan, kebanyakan mereka masih tetap menganggap itu adalah aib dan takut, apalagi yang terlibat adalah orang terdekat. Nah, seperti itu. Jadi kami mohon, adakah nomor call center, karena saya yakin semuanya pegang HP. Jadi di saat mereka untuk takut untuk melapor ke menciptakan, bisa mungkin memanfaatkan call center itu. Jadi lebih privasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman permasalahan dari organisasi eksternal maupun internal kampus, supaya kita semua bisa bekerja sama. Teman-teman sekalian, kalau dengan semua cek di data PPA, itu banyak korban, bahkan ribuan korban sudah terdata. Itu yang melapor atau mungkin ditemukan, belum yang tidak melapor. Mungkin data-data itu, korban-korban itu, usianya masih balita, masih anak-anak, masih remaja, bahkan seumuran kita. Bahkan orang tua itu tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, bahkan balita. Ini merupakan hal miris, gitu. Dengan sudah banyaknya pendidikan yang bisa kita akses dari media sosial, mungkin dari pembelajaran yang sudah banyak variasi. Tapi kasus ini makin naik, bahkan pembelajaran semua perlu ngecek gitu. Maka dari itu, kami berharap dari forum ini kita saling bekerja sama. Inisiasi gerakan preventif itu dan aliansi mahasiswa ini ditujukan untuk kita bisa mencegah hal-hal itu. Kita bisa mencegah banyak menjadi korban, atau mungkin kalau perlu kita mencegah dari pelaku. Kebanyakan dari kita kan biasa dididik untuk tidak boleh kita melakukan sesuatu agar kita tidak menjadi korban. Pendidikan kita terbiasa untuk tidak menjadi korban, tapi tidak ada pendidikan untuk tidak menjadi pelaku. Maka dari itu, kami berharap, kami dari PPM Banyuwangi berharap agar gerakan ini bisa terus kita suarakan bersama, agar nantinya adik-adik kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin anak-anak kita nanti tidak menjadi korban itu, atau mungkin lebih baiknya tidak menjadi pelaku itu. Oleh dari itu, teman-teman, besar harapan kami, meskipun kalau dengan lihat PC COVID tinggal 2 orang, itu sudah menjadi kondisi yang meskipun perempuan sekarang ini sudah memiliki akses, kader-kader Kopri, PEN, Banyuwangi itu banyak sekali.
bisa berkolaborasi untuk mencegah tindakan-tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Nah, tentu tadi sudah disebutkan bagaimana angka kekerasan seksual di Kabupaten Banyuwangi bukanlah hanya sebuah angka, akan tetapi ini bentuk bahwa kita masih belum aman, sahabat-sahabat. Bahwa ini bentuk bahwa Banyuwangi masih belum ramah perempuan dan anak. Nah, ini tentu suatu hal yang luar biasa. Tentu harapan kami dari kepengurusan cabang Banyuwangi bahwa kegiatan ini bukanlah akhir dari kegiatan, akan tetapi tetap berkelanjutan, sahabat. Dan nanti gerakan preventif untuk pencegahan pelecehan seksual ini terus akan dilakukan, akan digaungkan oleh sahabat-sahabat Kopri. Nah, tentu harapan kami bahwa sahabat-sahabat di Kopri bukan hanya melakukan pendampingan ataupun advokasi terhadap korban, akan tetapi mampu mencegah agar Kabupaten Banyuwangi ramah perempuan dan anak. Bacakan sweet, apalagi minta foto paksa foto pribadi dan sebagainya, ngancam. Nah, ini masuk bentuk-bentuk pelecehan seksual. Nah, ini jadi banyak jenisnya. Istilahnya banyak, jadi pelecehan verbal maupun terkait ini non verbal, tentunya bisa di medsos, kemudian juga kekerasan dalam pacaran, pemaksaan seksual, kemudian juga grooming online. Grooming online ini sifatnya manipulasi di media sosial juga, merayu, memberikan kepercayaan di media sosial, membujuk dan sebagainya. Ini kadang kita orang tua perkembangan zaman sekarang ini tidak tahu. Ini karena ada ibu-ibu yang sudah senior, tua senior. Nah, perkembangan sekarang ini beda dengan yang dulu. Kalau dulu kekerasan seksual mungkin ya hanya fisik kan. Sekarang ini belum macam-macam. Jadi ada yang sifatnya lewat media sosial, dan kita tidak tahu. Nah, yang kurang etis yang masuk ke kita, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu rata-rata pelaku perbuatan seksual itu adalah orang terdekat. Itu adalah orang terdekat. Jadi harapan kami melalui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak sekalian, kepanjang tangan kita untuk memberikan edukasi agar supaya masyarakat yang lain melek hukum dan ketika mengetahui adanya tindak pidana itu sampaikan bahwasanya ini kita takutnya ketika yang ada di desa sana itu merupakan aib, yang mana aib itu harus dikubur dalam-dalam agar tidak supaya orang lain mengetahui. Itu pemahaman yang salah kalau menurut kami. Itu tidak memberikan rasa keadilan untuk korban dan akan menjadikan atau berpotensi akan ada korban-korban berikutnya. Ketika mengetahui, monggo silakan berkoordinasi dengan unit kami. Saya 1 kali 24 jam terbuka ketika akan rekan-rekan semua meminta konsultasi kepada kami, dan kami akan berupaya memberikan pelayanan dan mengarahkan untuk apa saja terutama ketika kami nanti akan melaporkan syarat-syaratnya apa saja. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan, ketika nanti korban itu anak, agar supaya didampingi oleh orang tua, kemudian didampingi oleh mungkin perangkat desa setempat, atau mungkin dari kemarin teman-teman dari PTNU mendampingi seperti itu. Silakan datang ke pihak kepolisian terdekat, bisa di Polsek, bisa di Polres, dimanapun bisa. Kemudian melalui tahapan-tahapan SOP, ketika nanti dibuatkan atau diterbitkan laporan polisi, nanti akan ada pengantar visum. Pengantar visum itu nanti bisa di rumah sakit pemerintah terdekat. Mungkin kalau kota RSUD Blambangan, kalau yang di selatan mungkin di RSUD Genteng, mungkin kalau di daerah
gambiran mungkin ada apa di sana ya? Menginstruksikan tolong ranting-ranting kalau ada yang menjadi PMI di Taiwan, diomong di dimanapun, kalau ada anak perempuan itu didata. Kita ya didata dulu, nanti ada nggak potensi-potensi dia menjadi korban kekerasan seksual. Karena ketika dia hidup sendiri bersama neneknya, bersama pamannya, pakdenya, itu sangat berbahaya. Kalau sekali lagi, setiap manusia itu punya hasrat dan biasanya akan mencari korban orang terjahat. Kenapa? Ya karena bisa diancam, bisa dibujuk dengan mudah. Kira-kira begitu. Jadi perspektif undang-undang TPKS ini sumber kepada semua warga negara, semua laki-laki. Kalau misalnya laki-laki dianggap sebagai subjek seksualitas, nggak usudun, sudun. Tapi tidak apa-apa, sudun demi kebaikan. Nah, itu berhak atas rasa aman. Sekali lagi, landasan yuridisnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28G, amandemen ketiga kalau tidak salah. Dulu belum ada, zaman Soeharto, Orde Baru belum ada. Jadi amandemen memasukkan unsur HAM itu ada di amandemen ketiga. Di pasal 28 itu diterangkan bahwa setiap warga negara itu berhak atas rasa aman. Nah, kekerasan seksual itu mengancam rasa aman setiap warga negara itu. Nah, itu yang kedua. Nah, saya ingin tidak hanya pendekatan normatif ya, tadi sudah diterangkan secara normatif bagaimana undang-undangnya TPKS oleh Bapak kami dan oleh Bapak PLT Kadis. Begini. Lebih peran dari perempuan dan anak. Ini kan tinggal kita ini bagaimana yang prioritas itu kita maksimalkan untuk pencegahan. Jika anak tersebut masih kecil atau orang dewasa yang sudah waktunya menikah tapi dia dipaksa untuk menikah seperti itu, dan siapa penerima pelaporan? Materinya dikirim ke jenjang, dibikinkan gitu semua. Oh siap. Nanti juga ada scan itu, scan grup nanti. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Halo.